Halo, Assalamualaikum semua, semoga rezeki kita semua ditambah dan lancar. Oke, saya kebetulan kedapatan keluhan istri, mengenai nasi yang gampang basi, masak nasi pagi, sore atau malam sudah basi. Dan sudah 1 minggu kejadian ini selalu berulang. Kebetulan, keluarga saya memasak nasi selalu menggunakan rice cooker bermerek Cosmos. Seperti kalian pada umumnya bukan? Rice cooker saya, memang sudah lama, saya beli sekitar tahun 2016. Saya ingin berbagi cerita sedikit kepada Anda, sebenarnya kejadian nasi cepat basi ini, sudah dialami 1 kali di keluarga saya dengan rice cooker yang sama. Untuk pertama kalinya terjadi di tahun 2018, dahulu sempat saya berpikir rice cooker saya, sudah tidak layak pakai lagi, dan saya harus mengganti dengan yang baru. Alih-alih duit kepepet terpaksa saya bongkar sendiri mencari tahu ada apa dengan rice cooker saya. Berdasarkan pengalaman pertama saya, penyebab nasi gampang basi adalah rice cooker kotor. Hah, sesimpel itu bang, jika Anda kebetulan orang yang rajin membersihkan rice cooker tetapi nasi tetap saja cepat basi. Mungkin Anda tidak sependapat dengan alasan saya tadi, eits jangan salah paham dulu guys. Kotor di sini adalah kotor yang sebenarnya. Begini maksudnya, Anda mungkin rajin dan terbiasa membersihkan rice cooker, tapi saya yakin cara Anda membersihkan hanya sebatas dilap-lap saja dengan tisu, atau kain lap, dan sebatas yang bisa terjangkau dengan penglihatan saja. Perhatikan telunjuk saya. Kotoran ini tersembunyi dan terlihat sudah menumpuk sehingga terlihat hitam dan bergerak, dan juga banyak kotoran yang tersembunyi di bagian-bagian yang tidak terlihat oleh mata. Nanti akan saya tunjukkan. Saya pikir, rasanya tidak mungkin kita berharap menyimpan makanan akan awet tidak bau atau basi di tempat yang kotor, terlebih di rice cooker ini yang kerap sekali kedap udara. Dalam ruang yang kedap udara, rice cooker yang kotor akan menyebarkan bakteri ke nasi, yang menyebabkan nasi cepat bau, basi ataupun berair, walau dalam mode menghangat. Mungkin kalian punya teori lain? Silakan tinggalkan komentar agar kita bisa saling share dan berbagi ilmu untuk sesama. Subscribe, like dan share adalah harapan kami. Terima kasih untuk kalian yang telah menekan tombol subscribe di konten saya. Silakan like jika memang suka dan bermanfaat, dislike jika Anda kurang suka, agar saya bisa memperbaiki konten yang sederhana ini ke depannya. Saya akan bongkar total rice cooker saya hingga terpisah sampai bagian-bagian terkecil. Hati-hati guys, periksa dahulu apakah rice cooker masih panas atau tidak, karena baru saja dicabut kabel colokannya. Nah lihat, rice cooker baru saya balik saja kotoran sudah banyak yang jatuh. Saya semakin yakin akan banyak kotoran yang ada di dalam. Pertama-tama bongkar bagian tutup rice cooker dengan sedikit mencongkel. Nah, sudah terlepas. Lihat karet sil pembuangan uap ini, saya pegang saja dirasa sedikit lengket. Terdapat kerak nasi hasil penguapan yang menempel tipis. Sesuai narasi saya di depan, saya akan bongkar rice cooker hingga pada bagian-bagian terkecil. Pada lempeng plat penutup ini, juga sedikit lengket.
Pada bracket bak penampung air juga kotor, lihat. Sudah berwarna coklat. Bagian ini adalah salah satu bagian yang tidak terlihat mata. Saya akan terus bongkar. Pada bagian karet seal penutup ini, lumayan parah kotornya. Semuanya lengket dan berkerak nasi, hasil dari proses penguapan saat memasak nasi yang terjadi terus-menerus. Di plastik karet seal ini, bahkan sampai berubah warna coklat dan berkerak. Ini juga bagian yang tidak terlihat mata. Gimana nasi tidak cepat basi, kalau kotoran ngumpet di mana-mana kayak gini guys? Saya akan terus bongkar, untuk mengambil filamennya. Nah kan, kotor lagi aja. Lihat, di dasar bak. Karat yang bercampur kerak-kerak hangus. Banyak bukan, bagian yang tidak terlihat mata dan sangat kotor. Semahal apapun harga beras kalian, tidak akan mampu bertahan lama jika tersimpan di tempat yang kotor seperti ini. Saya tahu, membongkar rice cooker adalah pekerjaan yang repot dan tidak semua orang mampu melakukannya. Saya hanya memberikan pengalaman saya, untuk mengatasi nasi cepat basi di rice cooker. Jika kalian baru pertama kali membongkar rice cooker, saya menyarankan untuk difoto dahulu setiap bagian-bagian yang akan dibongkar, agar kalian punya panduan untuk memasangnya lagi. Di bagian pematik otomatis ini, juga nampak kotor dan berkerak. Semua sudah saya preteli, dan akan saya cuci hingga bersih, menggunakan sabun cuci piring. Ini saya menyebutnya bak penampung, lihat. Kotor dan berkerak. Saya akan membersihkan maksimal hanya bagian dalamnya saja. Karena saya khawatir pada komponen elektronik, atau termis yang menempel di bagian luar jika terkena air. Pisahkan dahulu bagian filamen, pematik otomatis dan bak penampungan panci. Karena mencucinya harus ekstra hati-hati, khususnya bak penampung. Karena ada komponen elektronik atau termis yang masih menempel, jangan sampai terkena air ya. Cuci bagian dalamnya saja. Semua komponen sudah saya cuci bersih, tinggal dikeringkan saja. Nah guys, bersih dan kering, saya tinggal merakit kembali. Pastikan tidak ada bagian yang tercecer ya. Filamen dan pematik ini, tadi agak susah dibersihkannya. Saya menggunakan spons kawat untuk membersihkannya, saya pikir ini sudah maksimal.
Walau rice cooker lama, asal tepat perawatan dan penanganannya, bisa layak pakai dengan umur yang lama. Rice cooker saya sudah ready, tidak ada lagi kotoran tersembunyi. Ini sudah saya buktikan, dan nasi kembali normal lagi. Bisa bertahan 2 tahun lebih, jika dipakai normal dan tetap menjaga kebersihannya. Selamat mencoba dan terima kasih. Sampai jumpa.